Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Laraswati dengan NIM 66612400046. Jadi saya di sini ingin menganalisis what IFAS-EFAS dari visi misi Dinas Kesehatan Kota Serang. Nah, di slide pertama ini ada visi dan misi dari Dinas Kesehatan Kota Serang. Yang pertama itu ada misinya. Jadi misi Dinas Kesehatan Kota Serang ini ingin mewujudkan kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Yang kedua itu ada misi. Yang pertama misinya itu menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan. Ketiga, meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing. Keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga ini ada moto, yaitu Kota Serang Sehat dan Kota Serang Berdaya. Selanjutnya saya akan membacakan analisis faktor internal atau IFAS. Jadi interpretasi dari skor IFAS ini adalah 2,75, yang dimana kekuatan internal itu lebih besar dibanding kelemahan. Nah, saya akan membacakan faktor internal dari 5 faktor internal ini. Jadi yang pertama itu ada SDM, kesehatan kompeten. Jadi berkategori kekuatan atau S dengan bobot 0,18 dengan rating 4 dan skor bobot atau rating 0,72. Dan yang kedua itu ada penerapan SOP dan digitalisasi pelayanan dengan kategori kekuatan atau S, yang dimana bobotnya itu 0,20 dengan rating 3 dan skor 0,60. Selanjutnya itu ada potensi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat tinggi dengan kategori kekuatan juga bobot 0,22, rating 4 dan skor 0,88. Selanjutnya itu ada distribusi alat medis dan fasilitas belum merata. Nah, ini berkategori kelemahannya atau W. Jadi bobotnya itu 0,15 dengan rating 2 dan skornya itu 0,30. Selanjutnya itu ada ketersediaan obat dan material kesehatan yang tidak stabil. Nah, ini juga berkategori kelemahan. Nah, ini bobotnya 0,25 dengan rating 2 dengan skor 0,25. Nah, selanjutnya itu adalah analisis faktor eksternal atau EFAS, yang dimana interpretasinya itu skor EFAS ini 2,94. Peluang eksternal lebih besar dibanding ancaman. Jadi yang pertama itu ada kesadaran masyarakat terhadap kesehatan meningkat dengan kategori peluang atau O dengan bobot 0,17, rating 4 dan skornya 0,68. Yang kedua itu ada transformasi digital kesehatan yang berkembang dengan kategori peluang terus dengan bobot 0,18, rating 3 dan skor 0,54. Nah, selanjutnya itu ada dukungan politik dan pemerintahan terhadap sektor kesehatan tinggi dengan kategori peluang atau O dan bobot 0,15 dengan rating 4, skor 0,60. Terus yang keempat itu ada bonus demografi atau usia produktif yang tinggi dengan kategori peluang atau O dengan bobot 0,12, rating 3 dan skor 0,36. Nah, yang kelima ini ada gaya hidup masyarakat sebagian masih tidak sehat. Dan ini kategorinya ancaman atau T dengan bobot 0,10 dengan rating 2 dan skor 0,20. Selanjutnya itu ada wilayah geografis sulit dijangkau. Nah, ini tuh kategorinya ancaman atau T dengan rating 0,13 dan rating 2 serta skornya 0,26. Terus yang ketujuh itu ada fluktuasi ekonomi mempengaruhi anggaran. Nah, ini tuh kategorinya ancaman atau T dengan bobot 0,15 dan rating 2 serta skor 0,30. Jadi di totalnya itu bobotnya itu 1,00 dan skornya itu 2,94. Nah, selanjutnya itu diagram ini menunjukkan bahwa nilai lingkungan internal berada pada angka 2,75 atau kategori kuat dan lingkungan eksternal yang berada pada angka 2,94 peluang yang besar. Kombinasi ini menempatkan posisi pada kuadran 1 yang berarti organisasi berada pada kondisi terbaik untuk menerapkan growth strategy, yaitu strategi pertumbuhan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang tersedia. Oke, selanjutnya itu matrix SWOT. Jadi, mengoptimalkan bonus demografi ini melalui program pemberdayaan kesehatan masyarakat dengan melibatkan generasi muda. Upaya ini dilakukan dengan membentuk duta kesehatan Gen Z di setiap kelurahan yang berperan sebagai fasilitator penyeluruh kesehatan, meliputi isu stunting, gizi, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta kesehatan reproduksi dengan pendampingan langsung di pihak puskesmas dengan bobot 0,50, skor 4 dan rating 1. Selanjutnya itu implementasi atau prinsip manajemen. Jadi yang pertama itu ada kejelasan tujuan atau clarity of objective. Jadi pelaksanaan strategi kesehatan ini dimulai dengan merumuskan tujuan yang jelas dan terukur. Dinas Kesehatan Kota Serang menetapkan fokus utama seperti peningkatan mutu layanan kesehatan, pemerintahan fasilitas, penguatan upaya pencegahan penyakit, serta peningkatan kompetensi SDM kesehatan sebagai arah pokok dalam menjalankan program. Yang kedua itu ada keselarasan strategis atau strategic alignment. Jadi setiap strategi itu harus disusun sesuai dengan visi daerah dan kebutuhan masyarakat. Nah, program kesehatan ini dirancang berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS sehingga kebijakan seperti digitalisasi layanan, peningkatan pelayanan puskesmas dan pemerataan ketersediaan obat dapat berjalan sejalan dengan perkembangan lingkungan eksternal dan tuntutan masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada komitmen kepemimpinan atau leadership commitment. Jadi peran kepemimpinan yang kuat itu menjadi faktor utama nih dalam keberhasilan menjalankan strategi kesehatan. Pimpinan dinas perlu menjaga konsisten arah kebijakan, memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan serta membangun komitmen seluruh tenaga kesehatan agar implementasi strategi dapat berlangsung optimal. Nah, yang keempat itu ada pengelolaan sumber daya atau research allocation. Jadi pelaksanaan strategi ini membutuhkan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Dinas kesehatan berfokus pada penguatan kapasitas SDM kesehatan, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, pengelolaan anggaran yang efisien serta pemerataan distribusi fasilitas dan obat di seluruh wilayah pelayanan. Nah, yang kelima itu ada koordinasi dan kolaborasi atau coordination dan collaboration. Jadi, kerjasama lintas sektor ini menjadi elemen paling penting dalam pelaksanaan strategi kesehatan. Dinas Kesehatan membangun kolaborasi dengan puskesmas, rumah sakit, pemerintah daerah, komunitas, serta berbagai organisasi kemasyarakatan untuk mendukung penyuluhan, pemantauan kesehatan, penanganan penyakit, dan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, yang keenam ini ada monitoring dan evaluasi atau monitoring and control. Terus, jadi setiap strategi kesehatan ini perlu diawasi secara berkala melalui sistem evaluasi yang berkelanjutan. Dinas Kesehatan melakukan pemantauan digital, penilaian rutin terhadap mutu layanan, pemeriksaan progres program, serta menyesuaikan strategi dengan kondisi eksternal seperti jenis penyakit, alokasi anggaran, dan kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya itu ada balance scorecard atau BSC. Jadi di sini ada vision dan strateginya. Yang dimana finansial itu mendapatkan 87%, customer mendapatkan 90%, internal mendapatkan 88%, dan learning and growth itu mendapatkan 89%. Nah, jadi saya akan membacakan dari perspektif objektivitas tujuan dan indikator kinerja. Jadi yang pertama itu ada perspektif dari finansial, yang dimana objektifnya itu efisien dan ketepatan penggunaan anggaran. Tujuan itu untuk mengoptimalkan anggaran agar tepat guna, dan kinerja dan indikator kinerjanya atau KPI-nya itu yang pertama mendapatkan serapan anggaran efisien, pengurangan pemborosan, penggunaan obat dan alat sesuai kebutuhan, terus kesesuaian pembayaran transparan. Yang kedua itu ada customer, yang dimana objektivitas itu meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien. Tujuan itu memberikan pelayanan cepat dan mudah. Dan indikator kinerja itu waktu tunggu lebih singkat, antrian lancar, kepuasan pasien naik, dan layanan prioritas tersedia. Yang kelima itu ada internal. Jadi objektivitasnya itu perbaikan alur dan efektivitas pelayanan. Terus tujuannya itu untuk mengalirkan proses kerja yang lebih efisien. KPLS-nya itu pendaftaran lebih cepat, sistem informasi terintegrasi, proses kesehatan berjalan baik, dan koordinasi antar unit lancar. Nah, yang keempat itu ada learning and growth. Jadi objektivitasnya itu peningkatan kompetensi SDM, terus tujuan itu untuk mengembangkan kemampuan dan inovasi pegawai. Yang KPLS itu untuk pelatihan rutin, peningkatan keterampilan SDM, dan teknologi baru diterapkan, serta inovasi pegawai yang bertambah. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis SWOT dengan EVA sebesar 2,75 dan EVA sebesar 2,94, Dinas Kesehatan Kota Serang berada pada posisi strategis dengan kekuatan internal yang cukup baik dan peluang eksternal yang besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang paling tepat diterapkan adalah strategi pertumbuhan atau growth strategy untuk memperkuat layanan kesehatan secara menyeluruh. Upaya peningkatan ini dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pemanfaatan bonus demografi dengan melibatkan generasi muda melalui program Duta Kesehatan Gengsi, hingga penguatan proses internal melalui digitalisasi layanan, penyediaan fasilitas yang lebih merata, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Prinsip manajemen seperti kejelasan tujuan, keselarasan strategi, komitmen kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi menjadi landasan penting dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Serang. Program kesehatan di Kota Serang. Hasil balance scorecard juga menunjukkan bahwa implementasi strategi memberikan dampak positif pada 4 perspektif utama, yaitu efisien penggunaan anggaran, peningkatan kepuasan masyarakat, perbaikan proses pelayanan, serta pengembangan kemampuan SDM kesehatan. Secara menyeluruh, analisis ini menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Serang telah memiliki arah strategi yang jelas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.